Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, putra Mata bin Binyamin bin Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta. Jika tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk Ninawa akan mengalami musibah yang sangat besar. Namun, ajakan Nabi Yunus ditolak oleh penduduk Ninawa. Penduduk tidak takut akan perkataan Nabi Yunus alaihissalam yang berupa peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah sebanyak 3 hari berturut-turut jika tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak menggubris, malah menghina, mengolok-olok, bahkan mengusir Nabi Yunus alaihissalam seraya mengatakan bahwa penduduk Ninawa sudah turun-temurun menyembah berhala, ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja, termasuk ajakan Nabi Yunus alaihissalam yang menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak jumlah penduduk Ninawa yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil terkenal sebagai orang yang alim dan bijaksana, Tanuh terkenal sebagai orang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan penduduk Ninawa karena merasa kecewa dan marah dakwahnya ditolak. Meskipun demikian, dalam hati Nabi Yunus alaihissalam ada perasaan bersalah seiring dengan kepergian beliau. Penduduk Ninawa mulai merasakan azab Allah Subhanahu wa taala datang, tetapi Nabi Yunus alaihissalam sudah membulatkan niat untuk meninggalkan kaumnya, lalu berjalan menuju lautan. Di sana beliau ikut sebuah kapal yang hendak menyeberang laut. Setelah Nabi Yunus berada di dalam kapal di tengah-tengah lautan, tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Kemudian, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Beliau di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yunus menyesali diri dan merasa menzolimi diri sendiri, sehingga doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dalam perut ikan paus tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Teladan-teladan yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rela berkorban. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menumpang sebuah kapal, beliau rela dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal. Yang kedua, tanggung jawab. Meskipun hampir putus asa karena dakwah Nabi Yunus alaihissalam ditolak oleh penduduk Ninawa, namun beliau bertanggung jawab atas dakwah yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Beliau merasa bersalah karena tidak berhasil membujuk penduduk Ninawa. Yang ketiga, pemberani. Nabi Yunus alaihissalam berani mengembara saat diusir oleh penduduk Ninawa, berani turun ke laut dan berani melawan penduduk Ninawa dengan cara menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ancaman, yaitu jika penduduk Ninawa tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mengalami musibah besar. Yang keempat, tawakal. Meskipun Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah hampir putus asa karena tidak dapat mempengaruhi penduduk Ninawa, tetapi beliau tetap menyerahkan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.